bahwa dan yang ideologi oleh partai-partai politik dan juga yang politiknya menuntut atas perlunya pembubaran partai politik. Nah, jadi di sini kami menyatakan bahwa pembubaran itu memang sangat perlu. Kenapa? Karena kita menyatakan bahwa kita membawakan satu studi kasus sebagai pengangkat, yaitu dengan adanya mega korupsi, yaitu IKTP, dengan adanya aliran dana yang dibawakan oleh terdakwa yaitu Setia Novanto pada tahun 2017 itu menyatakan bahwa ia terjerumus dalam kasus pidana korupsi sebesar triliunan. Ini juga berbasis pada data yaitu di berbagai ringkasan liputan IKTP, Tempo, Detik, dan juga KPK. Nah, ini menjelaskan bahwa memang adanya partai politik ini bukan malah menjadi sebuah pemersatu atas kepentingan masyarakat yang sudah dijelaskan oleh Abdul Hamid. Ia akan menegaskan bahwa memang partai politik ini kan bertujuan untuk menyatukan kepentingan rakyat gitu. Namun ini juga malah bertentangan dengan adanya kepentingan elit politik yang hanya mempergunakan kekuasaannya saja. Bagaimana dengan adanya tindakan money politik gitu? Itu juga kan berkorelasi dengan adanya partai politik ini sebagai wadah. Money politik ini seperti yang dijelaskan pada Abdul Hamid pada tahun 2009 bahwa seharusnya sistem politik yang benar itu, sistem politik yang bersih itu harusnya bisa membenarkan ataupun bisa menyeimbangi antara kekuasaan dan juga kekayaan. Namun pada kenyataannya apa? Sekarang itu money politik itu malah menjadi hal yang sangat dinormalisasikan, seperti awalnya terhadap studi kasus yang tadi saya sempat terangkan, yaitu Setia Novanto pada tahun 2017. Nah, hal ini juga membuktikan bahwa kasus korupsi ini juga perlu adanya perbaikan, perlu adanya evaluasi dari sistem partai politiknya. Bagaimana partai politik ini bisa membawakan tujuan yang lebih jelas gitu. Jadi tidak hanya sebuah wadah yang kosong saja, tetapi adanya juga kepentingan tertentu yang bisa membawakan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini juga bertentangan bahwa partai politik ini sebagai korporasi yang diakui sebagai subjek hukum. Nah, ini juga dijelaskan bahwa pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini menyatakan bahwa tindakan korupsi ini sangat tidak memenuhi akan adanya ideologi Pancasila gitu maksudnya. Karena di sini memang bertentangan. Partai politik ini telah merusak nama kepercayaan masyarakat gitu, yang seharusnya ini menjadi sebuah wadah untuk menyatukan kepentingan masyarakat. Terima kasih. Kami dari tim kontra menolak mosi maraknya praktek korupsi dan pragmatisme yang mirip ideologi oleh partai politik dan elitnya. Elit politiknya menuntut perlunya pembubaran parpol di Indonesia. Nah, tim kami menolak karena berlandaskan Miriam Budiat bahwasanya partai politik adalah jembatan penghubung bagi rakyat dan pemerintahnya. Jikalau partai politik dibubarkan, maka siapa yang akan menjamin pemerintah? Parpol tidak bisa dibubarkan karena satu masalah individu. Karena korupsi adalah sejatinya berasal dari individu tersebut, bukan berasal dari parpol tersebut. Partai politik bukan satu alasan untuk dibubarkan. Partai politik penting bagi demokrasi di Indonesia, karena jika partai politik dibubarkan akan terjadi kekosongan yang dimana masyarakat dan pemerintah tidak ada yang menjembatani kedua hal tersebut. Nah, solusi yang ditawarkan adalah pendidikan anti korupsi kepada kader-kader atau individu yang ada di dalam partai politiknya, yang dimana itu bisa membuat individu sadar untuk tidak berbuat korupsi. Nah, dengan statement ini, tim kontra menolak adanya pembubaran partai politik karena kasus korupsi. Karena kasus korupsi itu adalah hal individu, tidak bisa dikaitkan oleh partai politik. Karena jika partai politik dibubarkan, maka terjadi kekosongan yang dimana tidak ada jembatan penghubung antara masyarakat dan juga pemerintah. Nah,
solusi terbaiknya itu tadi juga Saudara Andra menyebutkan bahwasanya kasus Setia Novanto Ya, dia itu nguatin argumen menyeret sama partai kritik. politik itu adalah kasus individu, bukan hal yang harus dikaitkan oleh partai politik. Jika partai politik Itu habis. Sama nguatin argumen. Silakan dulu. Dan menyatakan bahwa jika misalkan partai politik ini dihapuskan, maka akan gimana ruang dan juga wadah aspirasi untuk masyarakat. Nah, kan jika menurut yang dia juga kan memang betul partai politik itu memang untuk masyarakat itu menyampaikan aspirasi dan juga demokrasi. Tapi bagaimana ketika ruang tersebut ditutup? Bagaimana tidak tersampaikan dan saja gitu. Dan juga tadi ada pendidikan politik yang pokoknya itu disampaikan oleh Milton. Nah, itu kan mereka ketika terjun di pemerintahan itu kan mereka sudah tahu apa yang boleh, apa yang tidak boleh dilakukan kan, mana yang mana dan mana yang hak rakyat. Dan kalau gitu kan mereka tidak dari rakyat untuk rakyat kan, tapi kayak dari rakyat tapi impactnya itu hanya ke mereka aja, jadi kayak forward gitu kan, partai politik tetap dipertahankan seperti itu. Waktu situ 1 menit. Baik, tadi ditegaskan oleh saudara di mana partai politik itu sangat penting di Indonesia. Tetapi yang bisa kita ketahui bahwasannya menurut data dari hukum online bahwasannya tingkat korupsi partai-partai itu memiliki tingkat yang tinggi. Yang pertama dari Partai Demokrat ini mencapai tingkatnya 28,4%. Lalu Partai Hanura memiliki tingkat korupsi 23,60%. Lalu PDIP juga menduduki tingkatan korupsi mencapai 18,8%. Di mana dari tingkatan korupsi di partai tersebut kita bisa ketahui bahwasanya sistem politik di Indonesia misalkan gagal terhadap sistem politik tersebut. Di mana kita ketahui bahwasanya menurut diri sendiri partai politik itu sendiri itu kan sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat. Tetapi dengan terjadinya korupsi meningkat tersebut itu merupakan sudah bentuk dari kegagalan sistem politik di Indonesia. Lalu kami sendiri mendukung untuk Habis. Jadi saya ingin menentang pernyataan dari Bung Diandra yang kalau Bung Diandra bilang partai politik ini sangat perlu dibubarkan. Tetapi menurut Andrew Haywood, partai politik adalah pilar utama demokrasi. Jadi kalau misalkan partai politik dibubarin, kita kalau misalkan ingin menyampaikan aspirasi ini ke siapa gitu. Kalau misalkan partai politik dibubarkan dan partai politik dibubarkan itu bukan solusi utama untuk menyejahterakan rakyat. Tetapi yang seharusnya itu yang pertama mengganti orang-orangnya, dan kan kita punya apa sih namanya, pasti ada penerusnya. Jadi kita penerusnya itu jangan sampai Waktu kita 1 menit. Jadi benar ya seperti awal bilang bahwa pembubaran massal partai politik ini bisa berdampak negatif gitu ya teman-teman. Karena balik lagi kata Bung Diandra sendiri, jembatan partai politik itu sebagai jembatan penghubung antara rakyat dan pemerintah. Jadi kalau misalkan partai politik dibubarkan, jadi lewat apa masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya seperti itu. Dan ini jika partai politik dibubarkan, maka akan muncul vakum politik atau partai-partai baru yang tentunya itu bisa yang lemah gitu kan, atau bisa dimanipulasi seperti itu. Dan itu bisa memperburuk masalah dan representasi partai seperti itu. Jadi partai politik ini jadi itu pembubaran partai politik ini bukan menjadi solusi, tapi yang tadi saya ingin mengkritik pernyataan dari Bapak Dina yang dimana Haywood itu menyatakan bahwa partai politik itu sebagai wadah atau sebagai wadah demokrasi antara masyarakat dengan negara atau warganya gitu.
Jadi dengan pembubaran itu partai tidak ada partai itu tidak bisa membuat yang namanya demokrasi itu. Pembubaran tersebut. Nah, saya mengkritik bahwa tidak semua partai yang harus dibubarkan, akan tetapi hanya partai saja yang memiliki nilai ideologi yang memiliki kasus korupsi. Begitu juga yang dijelaskan oleh Nabila bahwa menurut dia partai politik itu sebagai jembatan wadah antara negara dan warganya. Nah, saya tegaskan kembali lagi bahwa pembubaran partai politik itu tidak seluruh partai politik dibubarkan, akan tetapi perlu dicatat bahwa hanya partai politik yang tidak ada nilai ideologi dan melakukan korupsi tersebut. Terima kasih. Baik, sedikit kritik dari pernyataan tadi yang bahwa hanya partai yang mirip ideologi saja harus dibubarkan, ya. Statement cukup area di mana seharusnya partai yang mirip ideologi karena ditetapkan regulasi supaya partai ini kembali untuk mendidik masyarakat supaya bisa berpartisipasi di dalam politik. Di mana yang disebutkan oleh Bu Diarjo bahwa partai politik sebagai wahana edukasi pada masyarakat untuk bisa berpolitik. Yang seperti kasus yang sudah tadi disebutkan bahwa Setia Novanto itu kasus korupsi yang merugikan triliunan rupiah. Yang dimana ini adalah salah satu elit politik yang di dalam masa ini ingin membubarkan partai-partai politik, di mana korupsi bisa terjadi karena seorang ini memiliki kekuasaan, di mana berarti elit politik inilah yang bisa atau mungkin untuk terjadi korupsi. Terima kasih.